Kelas menengah ini ketimpa tiga masalah tadi, suku bunga yang naik, rupiah yang melemah, lalu inflasi dari luar negeri. Jadi tiga-tiganya sangat bahaya. Jadi ini benar-benar kelas menengah ini benar-benar dikorbankan karena ambisi pemerintah yang terlalu tinggi, Bang Abraham. Jadi siapapun yang membeli Patriot Bond, dia tidak perlu sekarang dari mana dananya, dia tidak akan bermasalah dengan pajak. Dengan adanya Patriot Bond dan Merah Putih ini, negara ini benar-benar memfasilitasi, itu tadi uang prostitusi, uang judol, uang korupsi diperbolehkan. Kok aneh ya, ekonomi kita naik tapi orang miskinnya bertambah. Itu sebenarnya valid. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak. Netizen, hari ini seperti biasa saya menghadirkan tamu yang luar biasa, sahabat kita semua netizen, Bung Dipo Satria Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Makasih, Bang. Ekonom Core Indonesia. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ekonomi kita nggak sehat, Bung Dipo. Itu yang masalah. Saya ingat ya, itu hari kita sempat diskusikan bahwa kelihatannya kita harus berpasrah diri. Hidup dalam new normal. Betul. New normal ekonomi itu yang Anda maksudkan itu hari, mungkin kita itu nggak bisa lagi berharap rupiah nanti jadi 15.000. Betul. New normalnya itu mungkin 17.000, kira-kira seperti itu. Dipaksa kita menerima kenyataan itu. Betul. Saya pakai kata dipaksa. Betul. Karena kalau mau kita ngapain 17.000 kan gitu ya. Iya. Masa nggak bisa 15.000? Dulu waktu zaman Habibie itu kan sampai 20.000 dia bisa tekan turun 6.000. Betul. Itu prestasi yang luar biasa. Betul. Jadi sebenarnya kita bermimpi begitu, walaupun sekarang dolar sudah hampir 18.000 lagi nih. Benar. Kemarin 1-2-3 hari sempat diintervensi habis-habisan sehingga dia turun drastis ya 17. Tapi saya lihat sejauh mana bisa diintervensi terus pasti sudah kehabisan kedodoran. Dan yang mirisnya sekarang rupiah terus melorot ya, dan sudah hampir 18.000 nih. Di sisi lain ya sudahlah Bung Dipo ya, kalau kemarin kita bicarakan rakyat kita itu sudah makan tabungan, sudah pinjol, itu sudah lewat. Pegadaian juga, pegadaian. Ya, sekarang ini bukan lagi makan tabungan, bukan lagi pinjol, menjual barang-barang untuk makan, menjual aset kira-kira itu. Nanti ke depannya saya nggak tahu nih Bung Dipo ya, rakyat mau apa lagi? Pertanyaan mendasarnya, apa kira-kira faktor yang membuat pemerintah dan Bank Indonesia seolah mati langka nih? Mati kutu dan tidak mampu menstabilkan nilai rupiah mungkin, atau tidak mampu menstabilkan ekonomi kita. Apa ini salah urus ya Bung? Atau mismanagement? Iya. Atau apa nih? Bung Dipo bisa jelaskan nggak? Iya, iya. Makasih, Bang. Saya rasa banyak banget ya masalah di ekonomi kita hari ini. Tadi Abang cerita soal pinjol, itu benar, pinjol naik, pegadaian naik. Saya kemarin juga ketemu beberapa teman, dia lagi jual tanah lah. Terus dia bilang, ini kayaknya lagi fire sale nih gitu. Jadi memang orang lagi coba jual aset, benar, jual tanah, jual rumah. Kalau makan tabungan sudah lewat. Iya, pinjol ini udah mulai lebih tajam. Jual aset lagi. Dan memang saya rasa yang paling bermasalah di ekonomi kita, Bang, memang pemerintah agak dia tidak melihat masalah utamanya gitu, yang masalah struktural, masalah fundamental. Jadi kan tadi Abang bilang ya, berapa minggu lalu rupiah sempat turun tuh, sempat di 17.700 lah, 17.700, 17.800. Hari ini udah hampir 18.000 lagi. Ini kayaknya pemerintah udah jumawa duluan, jadi dia udah kayak wah ini kita sukses nih gitu menurunkan. Tetapi dia cara menurunkan pun dia mencari quick win aja tuh, Bang. Jadi nggak benerin yang masalah struktural beneran, ya kan? Jadi maksudnya gimana? Tadi misalnya ngomong 98 itu gimana sih turunnya? Ya kan? Itu Pak Habibie dia bikin undang-undang independensi Bank Indonesia, dia koreksi tata kelola. Jadi ada banyak urusan selain angka. Sistem yang dia perbaiki? Sistemnya yang dia perbaikin. Seharusnya Bank Indonesia ada patung Pak Habibie di depan Bank Indonesia. Itu dia berjasa sekali buat independensi Bank Indonesia. Dan akhirnya memang ada masalah kepercayaan itu balik karena sistemnya diperbaiki. Nah, yang dilakukan beberapa minggu terakhir ini, dia quick win aja. Jadi pertama Bank Indonesia dia intervensi di pasar spot sama NDF, jadi dia ikut beli, ya kan. Lalu yang bahaya sekali itu dia adalah menaikkan suku bunga, Bang. Jadi dia naikin suku bunga BI rate, itu totalnya hampir 1% dalam 2 bulan terakhir. Dan itu tertinggi tuh, Bang.
dalam 5 tahun. Jadi konsepnya gimana sih? Jadi Bank Indonesia menaikkan suku bunga, harapannya investor bakal yang tadinya keluar balik lagi ke Indonesia. Tujuannya ya? Iya kan investor itu dia cari cuan kan, iya kan. Tapi di satu sisi ini sangat berbahaya karena ini adalah hot money. Jadi dia uang cepat masuk cepat keluar gitu Bang. Ketika jadi misalnya di sini returnnya tinggi dia pindah, nanti ada yang tinggi dia pindah lagi. Jadi uang ini nggak cepat masuk, cepat keluar gitu. Nggak stabil ya? Nggak stabil. Kalau emang kita mau perkuat rupiah, harusnya kita fokus di real sektor. Jadi real sektornya harus lebih besar daripada sektor keuangan. Nah yang kemarin jadi dia solusi singkat aja. Harusnya dia ketika dia lakukan itu, ya kan misalnya dia naikin suku bunga, harusnya dia perbaiki beberapa yang koreksi, yang fundamental, yang lebih long term lah, yang lebih sistematis, yang lebih bermasalah. Nah, dan itu mereka nggak lakukan. Mereka pikir, oh 17.700 udah nih, kita menguat nih gitu. Jadi, tapi kan 17.700 jauh di atas 15.000, jauh di atas 16.000 ya. Kita dipaksa hidup di 17.000. Kita hidup dipaksa di 17.000. Dan yang paling berbahaya lagi, ketika dia menaikkan suku bunga itu, di lain sisi, sebenarnya semua biaya perbankan tuh naik Bang. Tadi dia naik 1% BI rate, suku bunga pinjaman pun akan naik 1%. Jadi misalnya Abang Abraham punya KPR, cicilan, yang floating, itu akan naik 1%. Artinya bunga UMKM, bunga korporasi, bunga kartu kredit, semuanya akan naik. Sedangkan Abang kan pendapatannya sama dong. Kan nggak mungkin pendapatan tetap sama, tapi suku bunga naik ya? Suku bunga naik. Jadi si kelas menengah ini dia ditimpa si suku bunga naik, karena tadi cicilan jadi lebih mahal. Dia ditimpa rupiah yang melemah tadi biasa. Beli barang berapa, lalu dia ditimpa namanya imported inflation, inflasi dari luar negeri. Ini lebih harga minyak lah. Ya kan Pertamax naik, dan Dexlat naik. Jadi dia ketimpa 3. Si daya kelas menengah ini ketimpa 3 masalah tadi. Suku bunga yang naik, rupiah yang melemah, lalu inflasi dari luar negeri. Jadi 3-tiganya sangat bahaya gitu. Jadi apa ya, harusnya pemerintah tuh dia benerin ekspornya pelan-pelan gitu. Jadi yang struktural ini belum diberesin nih Bang. Gitu loh. Jadi apa ya, dia terlalu jumawa lah, terlalu apa, saya ingat Dasko malah udah bilang kayak, oh nih ada yang sengaja mendiskreditkan ekonomi kita buruk lah, sekarang aja udah 18.000 lagi, gimana? kan cuma solusi sementara gitu loh. Menarik ya, tadi Bung Dipo katakan bahwa kelas menengah tertimpa oleh 3 benturan ya. Oleh karena itu, apakah saya bisa katakan bahwa sebenarnya dalam situasi seperti ini, yang paling menerima dampak parah itu di kelas menengah? Betul. Jadi Indonesia ini seperti gelas anggur Bang. Jadi orang kayanya banyak, kelas menengahnya sangat sedikit. Sebenarnya cuma 48 juta. Jadi kelas kaya rayanya banyak ya? Banyak, kelas menengahnya sangat sedikit. Lalu orang miskinnya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi kayak gelas anggur bentuknya. Iya kan? Nah, tapi kalau kita ngelihat angka-angkanya, sebenarnya si kelas menengah ini dia benar-benar yang roda ekonomi beneran tuh sebenarnya di kelas menengah. Jadi yang memainkan roda perekonomian di Indonesia adalah sebenarnya kontribusinya kelas menengah ya? Betul. Jadi kalau kita ngelihat kayak misalnya angka PDB kan output suatu negara ya, setengahnya itu konsumsi rumah tangga. Tapi konsumsi rumah tangganya sebenarnya siapa sih? Sebenarnya si orang kaya sama si kelas menengah. Nah, kelas menengah ini dalam 5 tahun terakhir nih udah turun 11 juta orang Bang. Dia dari kelas menengah jadi calon kelas menengah. Karena ini, dan itu maksudnya itu nggak ada perang, nggak ada rupiah yang melemah, nggak ada apa, itu aja turun 11 juta orang. Gitu. Jadi yang turun. semakin sedikit kelas menengah. Jadi makin sulit, karena kalau kelas menengah ini ngomong-ngomong definisinya nggak terlalu kaya juga ya Bang ya. Kelas menengah tuh definisinya cuman pendapatan 2 juta ke 10 juta. Itu kelas menengah. Kayak kita ya? Iya kan, jadi nanggung lah. Jadi apa, kalau saya bilang nggak miskin banget sampai ngemis, tapi nggak kaya banget sampai punya rumah 2, ya kan, mobil 2, istri 2 gitu kan, nggak kan jadi kayak. Iya. Nah jadi saya rasa yang kemarin kan banyak yang bingung kok pas Pertamax dinaikin, iya kan, kok ada demo-demo Indonesia bangkrut ya, iya kan, karena yang sedang diperjuangkan mahasiswa itu apa sih? Sebenarnya kehidupan yang layak, sebenarnya si daya beli itu yang lagi diperjuangkan, daya beli yang selalu terkikis itu loh. Si kelas menengah tadi kan, karena banyak si mahasiswa itu kan dari kelas menengah ya. Orang tuanya. Iya, 2 juta ke 10 juta. Gitu. Jadi yang mereka perjuangkan apa sih sebenarnya sih kehidupan yang layak, yang apa daya beli si kelas menengah itu, Bang. Gitu. Berarti kalau begitu daya beli sekarang yang hancur ya, yang ada di kelas menengah. Betul. Dan itu yang benar-benar menggerakkan ekonomi kita tuh memang daya beli. Iya kan, daya beli itu apa sih? Konsumsi ya? Konsumsi. Jadi ada konsumsi ekstra. Jadi kenapa kalau misalnya gini, kalau
kelas miskin itu dia duitnya habis buat bahan pokok aja tuh. Jadi buat makan, buat tinggal, air. Tapi kalau kelas menengah kadang-kadang dia ada ekstra tuh. Buat nonton bioskop, buat jajan GoFood, buat apa. Nah, ini yang masuk di kafe, ngopi-ngopi. masuk kafe, ngopi gitu. Nah, ini nih yang gerakin ekonomi sebenarnya. Iya kan? Jadi bukan yang bahan kebutuhan dasar, justru kebutuhan yang lain-lain. Itu yang sekarang tertekan. Itu yang sangat tertekan. Dan ini yang sangat berbahaya dengan tadi ya, jadi misalnya dinaikin suku bunga, ya kan, lalu Pertamax naik. Jadi ini benar-benar kelas menengah ini benar-benar dikorbankan karena ambisi pemerintah yang terlalu tinggi, Bang Abraham. Iya kan, karena pemerintah terlalu mau jor-joran, MBG, mau Kopdes, iya kan. Akhirnya dia ya udahlah, yang ini kita nggak mau kurangin, kita kurangin subsidi Pertamax, ya kan. Buat rupiah kita naikin suku bunga. Tetapi jadi pemerintah suka bilang aman, yang maksud aman tuh APBN-nya aman. Tapi dompet masyarakat, si kelas menengah ini nggak aman sebenarnya. Justru ini yang jarang didiskusikan, yang masih... Dan saya sebenarnya sangat concern karena itu dia ya, dalam 5 tahun terakhir banyak sekali orang turun kelas. Ya kan, dan maksudnya turun kelas itu dia kan, misalnya dia pendapatan 2 juta, 10 juta, artinya pendapatan dia bawah 2 juta kan. Dan itu kalau dia bawah 2 juta udah garis kemiskinan artinya, udah mulai... Masalahnya beda lagi tuh yang dihadapi masyarakat di level itu, Bang. Berarti kalau menurut saya, Bung Dipo, seharusnya kalau dia supaya roda ekonomi ini bisa berjalan, harusnya dia beri insentif dong kelas menengah. Harusnya. Dalam situasi seperti sekarang ini kan? Iya. Kan gitu. Tapi itu nggak dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah baru saja, ini kayaknya banyak yang komplain, kelas menengah, akhirnya pemerintah keluarkan. Itu jumlahnya mungkin 26 triliun kalau nggak salah. Tapi ini banyak yang rancu sih, jadi ada diskon PPN buat penulis, lalu ada diskon transportasi, kereta api, pesawat. Tapi intinya ada beberapa yang oke sih, ada beberapa tuh dia kasih insentif, misalnya buat industri dia bea cukai dia kurangin tuh buat yang plastik, yang banyak ada komponen impor minyak itu dia kurangin. Tapi kalau buat yang kelas menengah saya rasa itu sangat-sangat kurang. Karena apa? Karena dia tergerus, misalnya ya Pertamax gini ya, Pertamax itu penggunanya 27%, Bang. Nggak bisa dibilang kecil ya, karena orang Indonesia kan banyak ya, 27% itu kan... Dan itu kelas menengah ya? Itu kelas menengah gitu, dan mereka kan nggak pakai Pertalite karena mereka tahu diri gitu kan. Iya. Si kelas menengah ini, kenaikan si bensin 30% Pertamax itu pasti dirasakan oleh mereka gitu. Nah, apapun yang diberikan pemerintah saat ini nggak sebandingin dengan kenaikan 30%. Jadi nggak seimbang gitu, Bang. Jadi insentif yang diberikan itu nggak seimbang ya? Nggak seimbang, benar-benar nggak seimbang. Ada beberapa yang hubungannya sama liburan tadi kan diskon pesawat apa kan, ini kan buat sehari-hari ya. Iya kan, justru daya beli sehari-hari ini yang tergerus. Ya kan, harusnya pemerintah sekarang ngomong-ngomong harga minyak udah turun, Bang. Ya tapi belum diturunin. Ya itu kenapa dia, tuh, Bang? itu dia tuh. Itu gimana tuh kira-kira? Iya, jadi harga kan Abang mungkin ikutin juga ya, si antara si Trump sama Iran paling nggak ya walaupun masih back and forth ya, negosiasi ya. Tapi itu udah paling nggak orang udah mulai confidence dengan resikonya udah berkurang lah. Jadi si harga minyak itu sudah, yang Brent sudah turun di bawah $80, iya kan? Harusnya pemerintah bisa menurunkan. Ini dia akan menunjukkan dia nggak mau berkorban gitu. Iya. Bahkan kalau dia nggak turun itu kelas menengah lagi yang kena ya? Iya benar, maksudnya apa alasannya sekarang buat nggak menurunkan gitu? Kan dia udah terlanjur rugi. Dan saya merasa ini benar-benar ya, pemerintah ini kurang empati. Ini menurut saya pribadi ya. Karena si daya beli ini dirasakan sangat banyak masyarakat, Bang. Ya kan, masalah tadi ya, kenaikan harga itu kan harga obat udah naik 10-20%. Ya, mempengaruhi semua ya. Iya, terus harga misalnya kalau yang punya motor, harga oli motor udah naik, harga suku cadang udah naik. Ada beberapa barang sudah mulai naik, apalagi yang komponen impornya tinggi. Gitu, sayang sekali di Indonesia hampir banyak sekali industri komponen impornya tinggi gitu. Jadi ini masalah daya beli tergerus, makan tabungan, pakai pinjol, ini dihadapin banyak banget orang. Nah, saya rasa ini si pemerintah ini agak kurang berempati sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sekarang. Itu dengan dengan mengambil keputusan menaikkan suku bunga, terus Pertamax dia naikin. Saya misalnya gini loh, misalnya saya direksi Pertamina. Sebelum saya naikin, paling nggak gue kurangin gaji gue dulu dong. Itu kan artinya berempati kan? Benar nggak, Bang? Harusnya itu yang ditempuh. Misalnya saya Pertamina, ya saya benerin dulu lah. Apa ada masalah inefisiensi, ada apa kan Pertamina juga banyak masalahnya. Tapi misalnya, paling kurangilah tantiem para komisaris. Kurangi tantiem. Iya kan banyak. Iya kan minimal manajemennya kurangin dulu gajinya gitu. Baru dia naikin gitu. Tapi kalau dia nggak, dia kayak, ini gue udah masalah, ya lu aja lah gitu. Iya, gue harus tetap mempertahankan tantiem saya. Betul, itu kan Pertamina. APBN juga sama. Ya kan, sebelum dia mengurangi Kopdes, sebelum dia mengurangi MBG, dia
ya kurangin ini dulu lah subsidi Pertamina gitu. Jadi terlihat sekali kurang empati terhadap masalah yang dihadapi masyarakat hari ini menurut saya Bang. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan ini terlalu fokus di makro. Ya, di angka-angka makro. Bukan di mikronya? Bukan di mikro. Di mikro kan orang bermasalah kan. Oke. Ya, jadi dia main di angka makro? Angka makro. Tadi Abang nanya yang Pak Purbaya ngomong fundamental bagus. Itu ngomongin angka-angka makro Bang. Iya kan? Bukan ngomongin daya beli. Gitu. Jadi di angka makro tuh ada inflasi, ada investasi, industri, ada berbagai macam selain daya beli. Gitu. Jadi yang dia bilang baik itu sebenarnya angka di atas. Angka makro. Angka makro. Fundamental ekonomi. Fundamental. Tapi emang itu kadang-kadang kurang berhubungan Bang. Hubungannya belum tentu sejalan gitu. Jadi misalnya kita ekonomi selalu bilang, oh kita tumbuh 5-6%. Iya kan, beberapa tahun terakhir lah. Iya kan. Tetapi kenyataannya orang miskin bertambah kok. Iya kan. Itu Pak Prabowo ada bener ya. Ya mungkin dia solusinya nggak pas, tapi dia ada bener ya. Dia bilang kan, kok aneh ya ekonomi kita naik, tapi orang miskinnya bertambah. Itu sebenarnya valid poinnya yang itu. Oke, kalau Bung Dipo melihat sendiri sih, kan Purbaya selalu bilang fundamental ekonomi kita membaik nih. Tadi yang Anda bilang itu berarti angka-angka makro. Apakah memang ada perbaikan atau itu manipulasi data juga? Oke. Ya. Jadi tanpa masuk ke detail ya Bang ya. Memang di Indonesia ini yang kita hadapi hari ini adalah masalah krisis kepercayaan. Jadi banyak sekali lembaga seperti LPM UI dan beberapa lainnya yang memang mempertanyakan angka-angka tersebut. Valid atau manipulasi? Valid atau manipulasi lah. Iya kan. Kalau mau yang fair mungkin valid tapi dia agresif gitu. Jadi bukan dia berbohong. Maksudnya masih dalam metodologi. Kalau ekonomi kan ada metodologi ya. Tapi dia ngambil yang paling agresif gitu loh. Jadi bukan berbohong atau manipulasi. Tetapi memang angka ini banyak yang dipertanyakan. Jadi memang yang kita kenapa rupiah terus melemah dan kenapa ini sekarang kan lagi masa PHK juga ya Bang. Ada ancaman PHK. Ada sudah mulai ya? Sudah mulai. Kita pun di tempat kita sebenarnya udah prediksi. Tahun ini memang akan ada PHK itu akan lebih 20.000 dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu 88.000, jadi tahun ini 100.000. Ini kan 2 perusahaan otomotif besar Jepang sudah mulai hengkang kan? Betul. Jadi kalau saya melihatnya, kalau mungkin bulan Maret gitu di awal, banyak industri itu dia wait and see namanya. Dia melihat. Lihat dulu lah. Dia karena geopolitik bermasalah, domestik juga dia bingung, dia lihat dulu. Tetapi kalau yang sekarang ini saya lihat trennya dia cut loss Bang. Dia kayak ya udahlah, kalau pabriknya rugi ya udahlah kita tutup. Gitu. Jadi ya kan yang kalau ditutup langsung PHK tuh. Iya PHK, dan ini masalah yang sangat serius ya. Jadi saya rasa karena tidak ada dari pemerintah nih agak jalan sendiri-sendiri gitu Bang. Tadi kan yang mau PHK otomotif ya? Dua perusahaan otomotif Jepang terbesar. Dia justru mau pindahkan ke Vietnam. Dia mau pindah ke Vietnam. Padahal kita di Indonesia, kita impor mobil truk itu banyak sekali. Buat Kopdes kita impor motor juga banyak sekali buat MBG. Tapi itu tidak diproduksi lokal gitu. Jadi mereka sebel kan, bukan sebel ya. Maksudnya wajar mereka ini ada demand kita itu kan 150.000 lebih ya kalau yang mobil pickup Kopdes, terus kalau yang MBG juga banyak lah gitu. Tapi itu kalau misalnya dibuat di Indonesia itu kan sangat menghidupkan ekonomi tuh Bang. Iya kan. Justru mereka karena demand lagi turun, dan itu lucu ya karena Pak Purbaya selalu bilang, "Oh, otomotif kita lagi tumbuh." Ya kan dia bilang fundamental kita bagus, otomotif kita tumbuh. Loh kok ini pada PHK gitu kan. Jadi memang ada ketidakpercayaan kan dia. Ada manipulasi data ya? Memang seperti ada dusta. Bung Dipo, apa yang menyebabkan misalnya tadi 2 raksasa otomotif Jepang itu hengkang dari Indonesia pindah ke Vietnam? Apakah dia melihat bahwa di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum, kebijakannya, aturannya selalu berubah-berubah dari pemerintah, sehingga menurut kacamata mereka ini tidak menguntungkan, atau bukan saja tidak menguntungkan tapi berbahaya bagi bisnis mereka? Iya. Jadi mungkin kalau yang ini Bang, saya mungkin ngikutin dulu ada rating agency Bang, rating. Dia bilang satu masalah kita adalah kebijakan yang berubah-ubah yang tadi Abang bilang. Jadi tidak konsisten.
Kedua, memang kita ada beberapa institusi di Indonesia itu ada masalah transparansi dan akuntabilitas. Lalu ketiga baru masalah fiskal, dan ini lebih makro ya. Tetapi intinya 2 dari 3 ini adalah masalah hukum dan tata kelola. Tata kelola. Nah, baru kemarin aja Bang, itu ada namanya dari IMD, itu dia ada survei, dia tiap tahun dia keluarin mengenai daya saing di Indonesia. Dan daya saing Indonesia itu trennya turun terus. Mereka melihat dari berbagai macam. Satu, dia yang indikator makro. Lalu kedua, dia melihat dari bisnis itu sendiri, menjalankan bisnis. Jadi dari regulasinya seberapa gampang, perizinan, itu kita turun. Lalu dia... perizinan selalu diwarnai suap. Iya, perizinan. Lalu dia melihat dari regulasi, itu juga turun. Karena regulasi yang berubah-ubah tadi kan, banyak industri. Lalu ketiga, bahkan yang urusan logistik aja kita juga turun. Gitu. Jadi memang kita makin lama makin hilang nih Bang, daya saingnya. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin, apa ya, memang Indonesia ini melalui masa deindustrialisasi, artinya penurunan industrialisasi. Sebagai contoh ya, kalau zaman dulu mungkin kita bikin pesawat paling jago kan. Itu zamannya Habibie. Iya, kita maksudnya Boeing sama Airbus itu kan beli dari kita. Dan itu industrinya mana hari ini? Onderdilnya ya? Onderdilnya. Hari ini aja kita bikin motor aja nggak bisa gitu. Jadi memang daya saing, dan maksudnya motor kan udah nggak sesulit dulu ya gitu. Kita memang daya saingnya berkurang makin lama. Dan dengan keluarin report ini, saya rasa ke depan itu dia semakin banyak pengusaha lokal ataupun internasional yang cut loss Bang. Jadi mereka bukan wait and see lagi, mereka cut loss aja. Udahlah kita rugi, udah kita tutup aja. Tutup, pindah di tempat lain. Pindah di tempat lain udah. Kurang itu lebih. yang dilakukan gitu ya? Itu yang dilakukan. Dan kalau itu terjadi berarti banyak orang yang di PHK? Betul. Yang PHK itu kan angka resmi ya. Kan ada juga yang pekerja yang dia bekerja tapi jamnya tidak sesuai atau tidak punya kontrak atau kita kan ada juga tuh yang itu nggak masuk angka PHK tuh. Jadi kalau yang benar-benar terdampaknya jauh lebih besar dibandingkan angka tadi yang 110.000 itu. Jadi kalau angka yang disampaikan pemerintah misalnya sekian angka PHK itu mungkin jauh bisa lebih besar ya? Iya, karena itu kan karyawan tetap, dia punya kontrak, tetapi kan ada yang tidak tetap, ada yang berbagai macam lah Bang. Gitu. Jadi saya rasa ini dia ya. Jadi dampak ke daya beli ini kan akhirnya orang nggak ada kerjaan, dia juga bingung gimana daya belinya kan. Jadi makin kecil lagi gitu, ekonomi kita semakin kecil perputaran. Jadi orang kalau sudah nggak punya kerjaan nggak mungkin konsumsi ya, nggak mungkin membeli sesuatu ya. Betul. Dan ini pasti ada masalah sosial dan politik juga kan pada akhirnya gitu. Jadi tidak bisa dilihat masalah ekonomi aja gitu. Bung Dipo, berarti kalau Anda lihat bahwa sebenarnya situasi ekonomi sekarang kita terpuruk, baik rupiahnya terus melemah terhadap dolar, bahkan terhadap mata uang asing lain. Apakah ini disebabkan oleh fundamental ekonomi atau karena trust, ketidakpercayaan? Sudah pasti karena ketidakpercayaan Bang. Karena kita pun, jadi pemerintah kan kadang-kadang dibilang, oh ya kita nanti bulan Juli turun rupiah atau ini. Sebenarnya hitungan mereka ada basisnya gitu. Jadi bukan angka yang asal-asalan lah. Sebenarnya ada hitungan. Tapi kita pun juga bingung, kok turun terus tapi rupiah? Dan saya rasa memang adalah masalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap regulasi, kepercayaan terhadap pemerintah bisa menyelesaikan masalah, kepercayaan terhadap berbagai macam hal lah gitu. Dan saya rasa ini yang benar-benar menjadi topik utama di ekonomi sebenarnya adalah ketidakpercayaan. Kayak tadi kan, misalnya angka PDB bagus, kok rupiah ini terus tadi otomotif tumbuh, tapi kok PHK-nya malah di otomotif gitu. Jadi memang ada ketidakpercayaan. Ya kan kita percaya tadi hukumnya kuat, loh kok peraturannya berubah-ubah gitu. Jadi ini yang memang isu yang selalu ada gitu Bang. Jadi kalau kita misalnya lihat pasar modal, ya kan kemarin sempat ramai ini bakal turun kelas apa enggak pasar modal. Tapi sebenarnya kita nggak turun kelas. Tetapi masalahnya dia bilang masalah transparansi. Ya kan jadi masalah ketidakpercayaan lagi soal data kan. Ya kan lalu pemerintah misalnya kan harga saham turun tuh Bang. Lalu pemerintah dia bilang udah ini bank-bank BUMN sama BUMN coba dibeli sahamnya, ada namanya buyback Bang. Buyback ya. Buyback ya. Jadi dia beli sahamnya. Tapi sebenarnya kan yang dikomentari itu adalah harga valuasi di pasar itu bukan nilai sebenarnya. Terbanyak manipulasi kan. Malah dia dengan membeli kan dia makin bikin nggak liquid kan. Gitu. Jadi ini kembali lagi ke masalah kepercayaan lagi Bang. Trust ya. Masalah trust. Dan begitu juga di rupiah. Ya kan rupiah naik atau turun, intervensi Bank Indonesia ini kadang-kadang terlalu besar juga. Iya kan? Jadi orang ini nilai benerannya apa enggak ya? Apa ini karena intervensi aja? Gitu. Jadi memang terlalu banyak
kosmetik gitu bang, Oke. di nilai tukar, di pasar modal, terlalu banyak kosmetik sehingga orang pun jadi ragu, Oke. ini benar atau tidak gitu. Kan kalau misalnya pelaku ekonomi atau misalnya tadi ya, yang punya pabrik apa, dia kan nggak pusing, ya udahlah. Kalau nggak percaya, ya udahlah gue cabut aja gitu, nggak usah Pindah di tempat lain. pindah tempat lain, ya kan. Begitu pula investor ataupun pemain pasar modal pun mereka melihatnya sama, begitu bang. Bu Dipo, ada yang menarik tadi kita singgung-singgung masalah kepastian hukum kita. Iya. Ada satu yang menarik nih dari Pak Purbaya. Dia tiba-tiba mengeluarkan satu keputusan, satu kebijakan, satu aturan memberi perlindungan hukum dan pajak khusus bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Wah, ini Ngeri, Bang. ngeri kali nih saya Ngeri, sebagai Bang. rakyat. Ini bisa Saya malah mau tahu pendapatnya abang nih kalau soal. iya, ini bisa dijadikan ajang tempat pencucian uang. Iya, jadi ini gila banget sih bang. Jadi ini gila banget. Iya. Dari peraturan ini dikeluarin aja tuh udah aneh. Jadi saya ingat mereka ketok palu tanggal 4 Juni. Oke. 4 Juni ini ketika rupiah lagi melemah lah. Iya. Ya, ini sebelum naik ke 17.700. Lalu dia bilang pas itu nanti malam kita akan upload filenya. File peraturannya ini. Oke. Oke lah. Malam lu nggak keluar, besok ditunggu lagi nggak keluar lagi, nggak keluar, minggu depan nggak keluar lagi. Oke. Itu jadi dari ketok palu 4 Juni, saya pun baru dapat itu tanggal 22 Juni. Ada teman-teman mungkin dapat 1-2 hari sebelumnya, tetapi peraturannya itu baru tanggal 22 Juni. Jadi sangat lama ya, hampir 2 minggu. Nah itu ada banyak masalah, tetapi masalah yang paling berbahaya menurut saya adalah soal si Patriot Bond ini, atau si bond merah putih. Nah konsepnya itu adalah, kan di Indonesia ada shadow economy ya bang. Shadow economy ini dari duit-duit haram lah. Dari prostitusi, dari judi online. Duit nggak jelas. Dari korupsi. Nah kayaknya dari pemerintah ini dia mau masukkan dana-dana ini ke dalam pemerintah. Dan dilegalkan. Dengan cara legal. Oke. Ini jadi seakan-akan memberikan karpet merah. Jadi siapapun yang membeli Patriot Bond, Tidak dipersoalkan dari dia mana tidak source- persoalkan dari mana dananya, dia tidak akan bermasalah dengan pajak, Iya. dia pun tidak ada masalah dengan perdata, bang. Iya. Iya kan? Jadi ini kayak cara mencuci uang lah intinya, cara mencuci uang dengan cara yang legal. dengan cara yang legal. Tetapi kan pertama ya masalah ini ada duit prostitusi, ada duit judi online, ada duit korupsi. Lalu itu yang kita gunakan buat MBG, ya kan buat kasih makan kan nggak boleh ya kalau di Islam ya bang. Setahu saya ya bang. Dicampur aduk ya. Dicampur aduk. Dan memang si shadow economy ini kan besar ya. Di Indonesia ini emang lumayan besar bang. Ya, Itu oke. sekitar 23% dari PDB kita ada satu survei. Dia bilang. Jadi saya apa ya, tapi kan ini jadi seakan-akan apa ya, buat cuci tangan dari dosa-dosa masa lalu gitu bang. Misalnya saya korupsi 100 triliun, Iya. saya beli bond aja 1 triliun langsung saya beliin gitu. Saya kan langsung nggak jadi kenapa, nggak langsung bersih gitu. Iya bersih tuh duit Iya. saya kan. Karena nggak dipersoalkan baik secara hukum maupun secara pajak kan. Iya, jadi dengan adanya Patriot Bond dan Merah Putih ini, negara ini benar-benar memfasilitasi itu dia uang prostitusi, uang judol, uang korupsi diperbolehkan. Ya kan, justru malah kalau kita sebagai ekonom dengan adanya undang-undang ini malah orang kan makin ya mendingan gue makin bisnis kotor aja. Kalau saya bisa cuci. Karena bisa dicuci, karena kan ini nggak bayar pajak, kosnya lebih murah. Justru kalau saya bener kan saya mesti bayar pajak, apa segala, ini lebih nguntungin yang jalur sini udah pasti. Ya kan, udah pasti lebih nguntungin. Plus ditambah lagi, ada urusan di P2ASK itu, dan ini kelihatannya memang terburu-buru sekali bang. Kalau kita ngelihat di pasal 50 itu, kelihatannya ini kayak ada yang nitip, dan ini last minute banget ya dimasukin. Tapi selain itu juga yang berbahaya saya lihat ada soal family office bang. Ya itu gimana? Iya kan, family office itu jadi di Bali intinya sama juga ini jadi semacam mekanisme untuk mencuci uang juga bang. Gitu. Jadi di Indonesia tiba-tiba sekarang kita bisa mencuci uang nih jadi legal, sedangkan ini sangat menentang beberapa prinsip kayak tadi ya. Misalnya kan kalau abang dulu di KPK pasti kan ada anti money laundering ya, anti pencucian uang. Jadi KPK malah nggak ada fungsinya saat ini. Aparat penegak hukum sudah nggak Iya, jaksa berfungsi. nggak ada berfungsi dengan adanya si instrumen ini. Dan bukan hanya itu, si Danantara pun dia tidak ada batas berapa banyak dia bisa mengambil. Iya kan, Danantara ini seharusnya dia mengikuti ada nama, dia juga seharusnya ada prinsipnya bang. Kalau buat sovereign wealth fund ada namanya Santiago Principle. Seharusnya dia pun tidak memakai
uang cucian gitu. Oke, harusnya. Harusnya. Tetapi dengan ini malah dia melegalkan kan, begitu Bang. Kalau Bang Abraham gimana? Coba saya pengen tahu lebih dari ini. Iya, karena ini kan menurut saya gini, Iya. Bung Dipo ya, kalau ini diterapkan, maka betul tadi yang Anda katakan bahwa nanti mendingan aku korupsi nih, karena saya sudah bisa cuci uang saya tanpa diketahui, tanpa dipersoalkan, lewat membeli misalnya Patriot Bond, Betul. Merah Putih Bond, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah uang yang dia punya itu menjadi legal kan? Iya. Itu berbahaya, padahal kan ada prinsip di undang-undang pencucian uang kita itu yang disebut follow the money. Follow the suspect, itu akan semakin susah kita membacanya kalau pemerintah memberikan perlindungan hukum dan pajak bagi pembeli, orang yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Nanti bisnis-bisnis yang ilegal itu semakin marak di Indonesia. Betul. Karena mereka sudah tahu jalannya, bagaimana caranya, sehingga duit yang ilegal itu menjadi legal di tangannya. Ini berbahaya, Bung Dipo. Jadi makin haram ya Bang? Makin haram. Benar loh Bang? Jadi makin haram kan Indonesia Iya, dan nih? itu Kebayang kalau- nggak ini buat APBN kita pakai duit judol, duit prostitusi, duit korupsi, gila. Iya, dan itu kalau tinjauan agamanya nggak berkah. Betul. Ya kan? Setuju Bang? Gimana kalau nggak berkah, gimana ekonomi kita mau pulih? Betul. Kan gitu kalau kita mengelola uang haram kan kira-kira seperti itu. Masalah ekonomi nih kan, kalau tadi Bung Dipo bilang bahwa sebenarnya kan kita pernah di zaman Habibie itu sistemnya mulai rapi ya. Iya, iya. Bahkan kita menjadi produsen beberapa komponen Boeing dan lain sebagainya, tapi itu menjadi sirna, menjadi hilang, dan beberapa tahun terakhir ini justru ekonomi kita terpuruk ya. Mungkin Betul. karena adanya kebijakan jor-joran terhadap belanja infrastruktur dan lain-lain sebagainya, proyek-proyek yang mercusuar dan lain sebagainya. Apakah ini disebabkan oleh Bung Dipo? Anda melihat bahwa ini bukan terjadi sekarang saja, ini sebenarnya peninggalan pemerintahan sebelumnya, Betul. pemerintahan sebelum Prabowo. Jadi maksud saya gini, apakah ini bisa semuanya ditimpahkan kepada pemerintahan rejim Prabowo, atau sebenarnya Pak Prabowo ini sedang mencuci piring kotor aja? Iya. Dia mendapat warisan ekonomi yang buruk dari pemerintah sebelumnya. Iya. Saya rasa tuh benar sekali Bang Abraham. Jadi kita harus fair ya. Oke. Memang pemerintahan saat ini ada warisan Jokowi. Itu udah very clear ya. Very clear. Very clear. Kenapa? Karena memang itu kan sangat agresif berhutang ya, Iya. zaman Pak Jokowi. Nah, hutang itu kebetulan banyak yang jatuh tempo tahun ini, Pada saat tahun depan, sampai 2029. Jadi ada 4 tahun tuh, 2026, 2027, 2028, 2029. Dan itu lumayan gede. Abis itu baru berkurang. Makanya sekarang kalau dilihat kayak Pak Purbaya ke Cina, minjem uang. Dan antara, kita pinjam 1,5 bilion. Ini karena memang udah terbatas fiskal kita karena si pinjaman-pinjaman tersebut, ya kan? Kalau menurut saya harusnya pemerintahan saat ini dia mengkoreksi yang lama, gitu. Kalau di sini kan kita kayak tutup mata dosa lama, kita bikin masalah baru gitu, Bang. Dan kita lanjutkan Dan lagi. kita lanjutkan lagi, gitu. Seharusnya kalau misalnya dia dikoreksi, itu kan kalau hutang tuh kan gini aja, Bang, sebenarnya. Kalau misalnya memang ada indikasi uangnya tidak digunakan dengan benar, Oke. atau ada korupsi atau apapun, itu biasanya bisa direstruktur hutangnya, Bang. Restrukturisasi ya. Direstrukturisasi. Jadi misalnya tadi pinjaman 5 tahun, ya udahlah kita jadi 20 tahun. Oke, Ya ya. kan, jadi bisa direstrukturisasi. Iya. Ya kan, kalau ada kasus hukumnya. Ya kan, misalnya uang itu tidak digunakan dengan benar, Oke. dan itu sebenarnya ada beberapa case di Indonesia seperti Oke. itu. Kayak dulu beberapa tahun lalu Garuda sempat gitu kan, Iya. Garuda utangnya banyak kan. Betul, betul. Ketika ada bukti bahwa ini dipakai buat beli pesawat dengan harga nggak benar, pinjamannya diperpanjang. Oke. Ya kan, karena si perbankan pun sebenarnya ada salahnya dikit kan, karena dia memberikan pinjaman, kalau tahu beli pesawat harganya mahal kok lo malah setujuin gitu Iya, loh. iya, Jadi ini ya, jadi seharusnya memang pemerintah Prabowo ini juga mengkoreksi yang lama dulu nih menurut saya. Ya kan, karena ini dia masalah, kalau kita melihat 98, Bang. 98 itu adalah krisis moneter. Oke. Moneter itu adalah nilai tukar. Jadi hal-hal memang di luar kendali kita. Nilai tukar kan. Bukan krisis fiskal. Nah, kalau yang ke depan kemungkinan besar adalah krisis fiskal. Oke. Fiskal itu apa sih? Ya itu dia utangnya kebanyakan. Udah sebenarnya itu aja kan. Iya. Utangnya kebanyakan. Dan itu dia. Jadi kalau misalnya tahun ini kita bisa selesaikan masalah fiskal, masih ada tahun depan, dan sampai 2029. Gitu. Dan ini jumlahnya nggak kecil ya. Dan ini setiap hutang yang kita keluarkan, Bang, setiap kali itu makin mahal pelan-pelan. Tadi 6,7, 6,8. Jadi pelan-pelan makin mahal. Kenapa? Karena tadi rupiah yang melemah, karena krisis kepercayaan, karena apa gitu. Jadi memang kalau mau mengkoreksi
baiknya koreksi yang lama-lama dulu gitu Bang. Ya kan, dilihat lagi ini kenapa sih dulu ngutangnya gede banget buat apa sih? Ya kan, kayak misalnya kayak Project Wush atau apa, ini harus dikoreksi lagi IKN. Ini harus dikoreksi dulu. Kalau kita nggak mengkoreksi yang lama, kita sangat sulit untuk maju ke depan. Ya kan? Ini mungkin lebih politik ya. Maksudnya kenapa ini tidak diselesaikan, tetapi yang kita akan hadapi beberapa bulan ke depan atau tahun depan adalah tantangan ekonomi gitu. Jadi saya rasa itu dia ya, dengan begitu banyak orang miskin yang menghadapi, akhirnya kan yang dikorbanin kelas menengah, kelas bawah lagi kan Bang? Menengah dan bawah. Iya. Tapi kalau bawah masih tertolong, ada bansos. Masih ada bansos, yang tapi tengah ini yang kasihan. Iya. Oke. Ya, jadi apa ya, pemerintah jangan terlalu mengorbankan kelas menengah terus gitu. Harus kadang-kadang mungkin melihat ke belakang juga. Ya kan, apa saja yang harus dikoreksi gitu Bang. Termasuk pemberian insentif yang tepat guna ya bagi kelas menengah ya. Betul. Karena tadi kan yang Anda sampaikan itu ada pemberian insentif tapi tidak tepat guna. Iya. Kalau sekarang paling benar turunin harga Pertamax. Itu karena harga udah turun kan? Itu insentif yang itu tepat. paling benar sekarang, turunin harga Pertamax. Dan nggak ada alasan sebenarnya. Untuk kelas menengah ya? Iya. Sebenarnya bukan insentif itu, karena keharusan. Iya dong. Karena kan harga pasar kan? Harga pasar dunia turun. Betul. Menurut saya harus ada insentif lain selain itu. Iya. Yang langsung menyentuh gitu kan? Betul. Sasarannya tepat gitu. Harusnya. Iya. Kira-kira gitu Bung Tipo? Betul. Ya karena banyak sekali ya masalahnya ya. Oke. Iya. Apa yang jadi catatan penting nih Bung Tipo? Agar supaya pemerintah bisa mendengar nih. Sehingga kita tidak terpuruk terus. Ya, jadi kalau saya rasa memang agak kesulitan kita keluar dari krisis ekonomi, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir. Jadi kalau saya, tapi ini saya pribadi ya, jadi menurut saya pemerintah ini terlalu fokus di indikator makro. Angka-angka makro. Angka-angka makro. Dan itu pun angkanya bisa termanipulasi. Dan itu angkanya berpotensi manipulasi dan banyak mempertanyakan lah. Jadi kita terlalu fokus soal PDB, inflasi dan segala. Tapi sebenarnya buat orang kebanyakan ini kan nggak urusan. Mau apa, inflasi berapa, ini berapa. Yang justru menjadi masalah adalah daya beli saya sendiri. Gaji saya berapa, ya, pengeluaran saya berapa. Nah kalau buat naikin gaji itu agak lama karena itu kan butuh buka lapangan pekerjaan. Ya paling nggak yang pengeluaran dia harus ditekan semua tuh. Ya kan, jadi kayak dari listrik, bensin, makanan, itu harus ditekan sekecil mungkin, jangan ditambah-tambah. Ya kan, justru yang pemerintah lakukan saat ini kan kenaikan suku bunga itu. Menambah biaya, pertama kita menambah, justru yang ini harus dibenerin nih Bang. Dan beberapa nih masalah kan sebenarnya masalah di korporasi ya. Misalnya kayak listrik. Ya kan, kita tahu listrik PLN ini selalu bermasalah gitu, dia hutangnya kebanyakan, ya kan, dan ini kan masalah korporasi gitu Bang. Seharusnya itu bisa diselesaikan gitu loh. Dan rakyat yang kena dipadamkan listriknya. Betul. Bergiliran. Iya benar. Itu dampak kan? Iya, karena ketidakbecusan kan. Dan kita harus akuin ini yang presidir PLN ini siapa gitu kan? Dia orang yang tepat bukan? Dia punya skillnya apa enggak? Dia manajemen yang benar apa enggak? Dan saya rasa di Pertamina pun saya juga melihatnya seperti itu. Harus kompeten ya? Iya, Pertamina itu kan banyak masalah dari dulu ya Bang. Ini bukan, ini kan apa ya, dari zaman Soeharto kita nggak pernah, kita belum pernah koreksi Pertamina, iya kan? Gitu. Jadi saya rasa banyak sekali yang bisa dilakukan pemerintah harusnya, ya kan? Tetapi yang paling penting adalah dia harus berpihak. Berpihak ke daya beli. Yang diperjuangkan di Indonesia bangkrut itu adalah daya beli Bang. Ya kan? Jadi apa soal biaya-biaya itu paling nggak jangan naik lah. Gitu loh. Gitu, itu yang intinya ya? Itu intinya. Kalau soal rupiah, soal apa, ini penting. Tetapi yang daya beli ini yang harus dijaga banget. Oke, luar biasa Bung Dipo apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini didengarkan ya. Bagi pengambil kebijakan. Dan yang terpenting masyarakat bisa paham apa yang sedang terjadi. Sehingga mereka bisa mengantisipasi apa yang akan mereka lakukan ke depan. Dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin tidak menentu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.